Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru bergabung bersama dengan kami. Selamat malam, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, karena di hari-hari seperti ini, khususnya di tengah pandemik global ini, wabah corona ini, saya katakan dari kemarin dan beberapa hari yang lalu bahwa hal terbaik yang bisa kita lakukan di tengah kesusahan kita adalah berdoa kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu bertanya kenapa Pak Adrian Suma ini setiap malam mengadakan live streaming doa malam. Kenapa adakan live streaming ini? Kenapa ada doa malam? Karena saya bersama dengan keluarga ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang bisa dijangkau oleh live streaming ini dimanapun kita berada, untuk kita mau bersama-sama bersekutu. Amin. Kita mau sama-sama bersatu hati untuk berdoa, untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Karena kita percaya ketika kita ada di tempat yang terbaik, ketika kita ada di bawah kaki Tuhan, Tuhanlah yang sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Tuhan yang sanggup menguatkan kita. Dia Tuhan yang sanggup menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, percayalah setiap jam, setiap menit, detik yang kita berikan untuk duduk di bawah kaki Tuhan, tidak ada satupun yang terbuang percuma. Amin. Amin. Semuanya berarti bagi kehidupan kita. Amin. Bahkan kuota saudara, paket data saudara yang saudara berikan untuk mengikuti ibadah online live streaming, saudara dengar baik, Tuhan sanggup menggantikan semua itu. Amin. Amin. Tidak ada artinya itu untuk keselamatan jiwa kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Mungkin ada saudara-saudari saya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dengar baik, 2000 tahun yang lalu Dia adalah Tuhan, 100% Tuhan. Ya, amin. Dia juga 100% manusia. Dia lahir menjadi manusia. Banyak orang-orang yang mengolok, menghina. Mana ada Allah menjadi Allah melahirkan? Ya kan, mana ada Allah beranak? Bukan Allah beranak, tapi Allah menjadi manusia. Maria yang melahirkan Yesus. Amin. Semua ada di dalam skenario rencana Allah yang luar biasa untuk menyelamatkan setiap kita. Amin. Kalau kita bawa hati kita saat ini juga, waktu engkau percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidupku, Engkau adalah Juru Selamatku, saudara, dan kau berikan hatimu pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa yang percaya dalam hatinya, mengaku di dalam mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yes. akan diselamatkan. Amin. Amin. Terima hidup yang kekal yang Tuhan sediakan bagi engkau. Yes. Oleh sebab itu, selama beberapa malam ke depan, saya akan berbagi pelajaran, ya ini seperti pelajaran pesan Tuhan bagi setiap kita dari nama-nama Tuhan yang ada di Alkitab. Baik nama Tuhan yang ditemukan, maksudnya yang dicetuskan, disebut oleh manusia, ataupun yang Tuhan sendiri yang katakan. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya waktu kita belajar nama Tuhan pun ada berkat Tuhan yang Tuhan ingin berikan bagi Amin. kita. Amin. Ada pelajaran baru, ada kekuatan bagi setiap kita untuk melalui masa-masa sulit ini di tengah wabah corona. Kita mengenal Dia dengan benar dan kita mengenal pribadinya. Bukan sebuah hal yang biasa ketika kita bisa mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Amin. Amin. Yesus bertanya kepada murid, menurut kalian siapa aku? Tuhan mau ada pengenalan pribadi dari murid-muridnya tentang dirinya yang sesungguhnya. Amin. Tuhan mau ada pengenalan pribadi dari setiap kita tentang siapa pribadinya, siapa Dia dalam kehidupan kita. Amin. Petrus menjawab, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Tuhan berkata, diberkatilah engkau, Simon bin Yunus, karena bukan engkau yang mengatakan itu, Amin. tapi Bapa di surga yang mengaruniakan itu kepadamu. Amin. Dan nama Allah yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini adalah Yehovah Jireh.
Tuhan yang menyediakan. Amin. Sebelum kita masuk ke dalam bagian ini, saudara, saya mau kita untuk mengerti kata Tuhan atau kata Allah yang dipakai di dalam Alkitab. Karena Bapak Ibu Saudara, ada beberapa kata dalam Alkitab yang Lembaga Alkitab Indonesia memakai untuk menuliskan tentang Tuhan atau menjelaskan pribadi Tuhan. Di dalam Alkitab, ketika kita membuka Alkitab, kita akan melihat ada kata Tuhan, T huruf kecil, T huruf besar, UHAN huruf kecil. Juga ada di Alkitab kata Tuhan yang seluruh hurufnya itu huruf besar. Ada kata Allah, A besar, LLAH kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ada perbedaan? Tuhan yang semua huruf besar, Tuhan yang hanya T besar, terus ada dipakai kata Allah dalam ayat ini, di ayat yang lain dipakai kata Tuhan Allah. Semua bukan sebuah kebetulan. Dan kita bersyukur karena Lembaga Alkitab Indonesia dengan hikmat Tuhan, mereka bisa menerjemahkan, dan di dalam bahasa Indonesia ada kata yang bisa dipakai untuk seperti mendeskripsikan nama Allah itu dari bahasa aslinya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 1, di situ ditulis, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di situ dipakai kata Allah, A huruf besar, sisanya huruf kecil. Setiap kali saudara menemukan kata Allah yang hanya A huruf besar, LLAH huruf kecil, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu dari bahasa Ibrani Elohim. Allah berfirman, ya kan? Pada hari yang kedua Allah berfirman. Allah melihat segalanya baik. Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah cakrawala, dan lain sebagainya. Kata Allah di sini dari kata Elohim yang artinya adalah Tuhan, God the Creator. Tuhan sang pencipta. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang lebih tinggi dari segala-galanya. Inilah Elohim. Dalam Kejadian 1 mencatat bagaimana Tuhan ciptakan langit dan bumi, dan dipakai kata ini Allah, Elohim, untuk melukiskan dan untuk memberitakan bagi setiap manusia bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Elohim. Ini merujuk kepada tangan Tuhan. Secara sederhana ini bicara soal tangan Tuhan, the hands of God. Tangannya yang berkuasa, yang baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masuk di Kejadian pasalnya yang kedua, Kejadian pasal 1 dipakai kata Allah menciptakan, Allah berfirman, Allah berfirman. Waktu kita masuk di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, perhatikan, sesudah Tuhan ciptakan segala ciptaannya, pada hari yang ke-6, yang paling terakhir, sesudah semua siap, Tuhan ciptakan manusia. Waktu Tuhan ciptakan manusia di hari kedua, di dalam Kejadian 2 ayatnya yang keempat, dipakai kata di situ ketika Tuhan, dan seterusnya sudah dimulai pakai kata Tuhan, Tuhan yang Tuhan besar semua. Setiap kali Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab kata Tuhan yang huruf besar semua, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yehovah atau Yahweh. Nama Allah yang diungkapkan kepada Musa di dalam Keluaran, Eshyat Ehye, itu di dalam bahasa Ibrani-nya Yehovah, aku ada, yang aku ada, aku adalah aku. Dan Yehovah ini atau Yahweh ini menunjuk kepada Tuhan Allah, menunjukkan sisi Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi setiap kita, Tuhan yang menebus kita, Tuhan yang punya hati bagi setiap kita, Tuhan yang mau punya hubungan intim dengan kita. Inilah arti dari nama Allah itu sendiri, Tuhan yang mengasihi kita. Dan ini dicatat di Kejadian 2 sesudah Tuhan, ya kan, pada saat Tuhan menciptakan manusia. Sesudah manusia ada, kata Tuhan Yehovah ini dipakai untuk menuliskan nama Tuhan. Luar biasa.
Elohim menunjuk kepada tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Yehova menunjuk kepada hati Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap kita. Saudara-saudara, seluruh dunia, kalau kita bertanya random lihat secara acak orang-orang di pinggir jalan waktu kita lewat, menurut kalian siapa Tuhan? Orang-orang akan menjawab, oh Tuhan dia pencipta, dia yang maha besar, dia bertahta di langit yang maha tinggi. Orang-orang di dunia mengenal Tuhan sebagai Elohim. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita percaya dia Elohim. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi jauh lebih dalam dari itu, dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Bagaimana saudara mau melihat Tuhan? Apa engkau hanya mau lihat dia sebatas pencipta? Atau engkau percaya bahwa dia adalah Tuhan yang mengasihi? Saya tidak mengajarkan saudara untuk mulai sekarang berdoa ganti. Jangan sebut Tuhan atau Allah, sebut Yahweh. No. Itu juga sudah terlalu ekstrim. Ada orang yang sampai mengajarkan tidak boleh sebut Yesus, tidak boleh sebut Tuhan, harus berdoa Yahweh. Itu sudah terlalu ekstrim. Saudara, bahkan orang Ibrani pun, nah ini kita akan lihat sesudah ini. Orang Ibrani pun begitu segan untuk sebut nama Yehova, Yahweh. Makanya ada kata yang lain yang dipakai untuk menyebut Tuhan dalam Alkitab, dan itu adalah kata Tuhan yang hanya T-nya huruf besar. T besar, U-H-A-N, kecil. Kalau saudara temukan kata itu di Alkitab, Tuhan seperti itu, hanya T-nya yang besar, itu berasal dari kata Ibrani Adonai. Kenapa? Karena bangsa Israel begitu segan, mereka tahu hukum Tuhan, 10 perintah Allah, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Oleh sebab itu mereka mengganti, mereka tidak langsung menyebut Yehova, Yahweh, tapi mereka menyebut Adonai. Kalau di Alkitab saudara lihat, Tuhan Allah artinya Adonai Elohim. Tuhan Allah, Adonai. Makanya Yesus berkata, waktu orang-orang bertanya kepadanya, hukum manakah yang terutama? Yesus berkata, dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibrani, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Tuhan itu Allah, Adonai Ehad, Tuhan itu Esa. Sekarang kita melihat, bahkan dari nama Allah pun, kita bisa melihat ada pengungkapan, ada pewahyuan dari hati Tuhan, kasih Tuhan bagi setiap kita. Dia bukan Allah yang hanya di langit ketujuh, yang kita harus berteriak keras-keras baru dia dengar doa kita. No, tapi dia Allah yang dekat dengan kita. Amen. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia ada di dalam setiap hati kita. Amen. Malam hari ini kita mau melihat nama Allah yang diungkapkan kepada kita di dalam firman Allah, di dalam Alkitab, yaitu ketika Abraham diuji oleh Tuhan dan Abraham lulus ujian itu. Kita buka di Kejadian 22 ayat 14. Tuhan menguji Abraham untuk menyerahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Apakah Abraham setia, taat, atau Abraham melawan? Dan karena Abraham taat kepada Tuhan, dia hampir mengorbankan Ishak. Tapi Tuhan menahan. No. Aku sudah melihat imanmu, ketaatanmu. Aku sudah melihat kesetiaanmu. Tuhan tunjukkan pada Abraham, sudah ada domba yang Tuhan berikan untuk menggantikan Ishak. Abraham berkata, Kejadian 22 ayat 14, kita baca bersama-sama. Satu yang sudah dapat bilang haleluya. Haleluya. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Perhatikan, Tuhan huruf besar semua, Yehova menyediakan. Tuhan menyediakan, Yehova Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Akan disediakan. Amin. Saudara, Abraham diuji dengan memberikan anaknya yang tunggal. Sesudah 100 tahun dia tunggu, baru dia dapat. Tahu begitu Tuhan minta lagi. Tapi Abraham tetap taat kepada Tuhan. Peristiwa ini adalah bayangan, bukan sebuah kebetulan. Kita harus percaya ini. Tapi ini adalah bayangan dari Bapa
di sorga yang menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi setiap kita. Abraham bersama dengan Ishak, Bapa di surga menyerahkan Yesus untuk mati bagi kita di atas Kalvari. Bedanya antara Bapa di surga dengan Abraham adalah Bapa tidak mengizinkan Abraham membunuh Ishak. Tetapi Bapa di surga serahkan Yesus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa dan salah kita. Karena apa? Tuhan ingin menunjukkan, Bapa ingin menunjukkan betapa Dia mengasihi setiap kita. Betapa kita berharga di hadapannya. Dengan kata lain, seolah-olah ya, kita ini lebih berharga dari Yesus. Karena Bapa rela berikan Yesus mati. Ini seolah-olah. Karena kita begitu berharga, Tuhan begitu mengasihi kita, Dia berikan nyawanya bagi kita. Makanya waktu Adam tidak jadi bunuh Ishak, Abraham mendapat domba. Waktu Yohanes melihat Yesus, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kita bersyukur hari ini bukan kita yang harus mati, bukan anakmu yang harus mati, tapi 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati menebus setiap dosa. Dan kita percaya kepadanya, kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Abraham memberi nama tempat itu Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Saya masuk ke bagian intinya. Inilah pesan Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Bahkan dari namanya saja, saudara, dari nama Tuhan saja, Tuhan sudah berfirman bagi kita. Dia Tuhan yang sanggup menyediakan setiap kebutuhan kita. He is the God who will provide. Tuhan yang sanggup menyediakan, mengadakan, dalam terjemahan lain, Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang menyediakan. Apapun kekuranganmu, keperluanmu, kebutuhanmu malam hari ini, tetap taruh imanmu kepada Tuhan. Amen. Percaya, Dia Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan. Amen. Tuhan menciptakan langit dan bumi dari tidak ada apa-apanya menjadi ada. Amen. Dengan firman-Nya, Dia berfirman, segala sesuatu jadi. Luar biasa. Amen. Dari hari pertama sampai hari ke-6. Khususnya ketika Dia ciptakan manusia, Dia tidak hanya dengan firman, tapi Dia membentuk. Dia membentuk dengan sempurna. Kita serupa dan segambar dengannya. Tuhan menciptakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup mengadakan kehidupan yang berikut. Yang pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, Tuhan mengadakan kehidupan. Waktu Adam yang dibentuk dari tanah liat masih dalam keadaan mati, seperti manikin, ya, manikin challenge. Kemudian Tuhan apa? Firman Tuhan mencatat, Tuhan mengembuskan nafas hidup. Tuhan memberi kehidupan bagi manusia. Tuhan mengadakan kehidupan. Kemudian Tuhan sanggup bukan hanya mengadakan kehidupan, tetapi di Keluaran Tuhan juga sanggup mengadakan tulah. God brought 10 plague to Egypt. Tuhan membawa 10 tulah untuk Mesir. Buat orang-orang yang menentang firman-Nya, Tuhan hukum dengan 10 tulah. Saudara yang mengeraskan hatimu, terus-menerus melawan Tuhan, Tuhan juga sanggup menghukummu. Kalau kau terus melawan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di Amsal mencatat, siapa yang bersih tegang leher, iya kan? Walaupun terus-menerus ditegur, akan sekonyong-konyong dihancurkan tanpa bisa dipulihkan lagi. Diremukkan tanpa bisa dipulihkan lagi. Tuhan sanggup juga ketika memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Laut Merah, laut terberau yang sangat dalam itu tidak bisa untuk mereka lalui. Tapi ketika Tuhan bertindak, Tuhan belah laut itu, saudara. Bayangkan, Tuhan belah laut. Kita mau belah sup saja susah di dalam mangkuk, tapi Tuhan belah laut. Dikatakan waktu Musa mengangkat tongkatnya, angin timur bertiup semalam-malaman, membelah laut itu. Pergumulanmu, masalahmu, kesulitanmu mungkin seperti laut merah yang mustahil untuk engkau lalui. Tapi percayalah saudara, waktu Tuhan berfirman, satu kata dari mulut Tuhan sanggup mengubah seluruh kehidupan. Amin. Yesaya mencatat ketika dia berfirman, firman itu akan melaksanakan kehendaknya dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia membelah laut merah, bangsa Israel melewatinya. Kemudian waktu mereka tidak ada air, Keluaran 17, Tuhan keluarkan air dari batu. Haleluya.
Tuhan suruh kepada Musa, pukul batu itu, air akan keluar dari batu. Dan waktu Musa taat pada Tuhan, air keluar. Haleluya. Tapi saudara jangan coba hari ini. Tidak ada air, saudara pergi ke batu karang, saudara pukul. Apalagi kalau orang Kupang ini beta pukul di falung. Di tangan ini karang, kita pukul air keluar. Saudara bukan air keluar, darah yang keluar nanti ya. Jangan coba-coba. Tuhan keluarkan air dari batu. Kemudian Tuhan menurunkan ketika bangsa Israel mengeluh kelaparan. Tuhan menurunkan mana dari langit. Tuhan memberikan mereka makan. Bahkan Tuhan juga, kita skip beberapa kitab, Tuhan memberi makan pada Elia di dalam kitab Raja-Raja melalui burung gagak. Cara Tuhan untuk memberkati kita, cara Tuhan untuk menolong kita itu di luar pikiran kita. Dengan berbagai cara. Makanya ada ayat di Amsal ya, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh orang itu pun akan didamaikan. Berapa banyak kesaksian orang Kristen, orang percaya, waktu kehabisan, tidak ada apa-apa, Tuhan pakai orang non-Kristen menolong orang percaya, orang Kristen. Amin. Amin. Saudara, poinnya adalah percayalah bahwa Tuhan sanggup menyediakan atau mengadakan, mencukupkan setiap kebutuhanmu. Yes, amin. Mungkin di tengah-tengah wabah corona, we cannot expect more from God. Kita jangan terlalu berharap lebih. Tuhan, saya mau dapat ini, saya mau seperti ini, saya mau sebanyak ini. No. Tapi percayalah Tuhan ingin mencukupkan kebutuhan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan menguji Abraham. Yehova Jireh artinya Tuhan yang menyediakan. Di tengah wabah corona ini saudara, ketika dunia ketakutan, waktu seluruh dunia cemas dengan keadaan yang tidak menentu, saya dan saudara sebagai orang percaya, kita bisa tetap tenang, tetap percaya pada Tuhan. Tuhan sudah berkata, janganlah khawatir akan apa yang kamu minum, makan, minum, dan pakai. Semua itu dicari-cari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat berikutnya mencatat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mencatat, janganlah khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Petrus mencatat, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang memelihara kamu. Untuk saudara mulai takut, khawatir, saudara ketakutan, kekhawatiran membuat banyak hal negatif, hal buruk terjadi dalam diri kita. Amsal mencatat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kita tawar hati di masa kesesakan, kecil kekuatan kita. Tetapi kita mau percaya kepada janji Tuhan. Kita mau tetap tenang. Amin. Kita mau tetap percaya, dan saudara akan melihat kekuatan ilahi, berkat-berkat persediaan supranatural Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupanmu. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehebatanmu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bahkan saya tadi siang ya bertemu dengan saudara saya, dengan ipar saya. Mungkin malam ini lagi nonton live stream ya. Kak Yus Memi bersaksi bahwa waktu tes PNS, ya kan, ujian bertahun-tahun belum lulus. Sebelum itu ujian PNS mengandalkan kekuatan, kepintaran, belajar mati-matian, belum lulus. Tapi pada waktu ujian yang terakhir, kesaksian dari Ibu Yus ini bagaimana Tuhan waktu dia berada di jalan buntu, sudah tinggal 25 menit, 40 nomor belum selesai. Tapi dia berserah, Kak Yus ini dia menangis, dan dia meminta pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara, singkat cerita, lulus. Ujiannya lulus. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Waktu kita angkat tangan, ya, Tuhan turun tangan. Waktu kita berserah, percaya pada Tuhan, tidak ada jalan keluar, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, Tuhanlah yang menolong. Firman Tuhan mencatat, Tuhan menyertai Yusuf
Dan Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Amin. Saudara, dua hal untuk mengalami persediaan Tuhan. Apa yang Abraham lalui untuk mengalami persediaan Tuhan, dia mendapat pewahyuan nama Allah yang luar biasa, Yehovah Jireh. Abraham harus melalui yang pertama, dia diuji dengan keadaan terburuk. Sama-sama bilang terburuk. Terburuk. Saudara, 100 tahun dia tunggu Ishak, Ishak belum lahir, Ishak belum ada. Begitu dapat, Tuhan minta kembali. Ini hal yang terburuk yang dia bisa dialami. Tetapi saudara percaya Tuhan sedang membentuk karakternya. Amin. Tuhan ingin menguji imannya. Yes. Hari-hari ini, apa hal terburuk yang kau alami? Tetap percaya, tetap setia pada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mengajar kita untuk sabar dan rendah hati. Yes. Abraham diuji dengan keadaan terburuk. Keadaan terburuk kita adalah bangkrut dari usaha kita, di perusahaan kita. Mungkin saudara mengalami bisnismu yang gagal, atau engkau mengalami pendapatanmu berkurang, ekonomi yang sulit, himpitan ekonomi, kesulitan secara finansial. Saudara mengalami kekurangan. Saudara harus, karena wabah corona, harus jual rumahmu, harus jual mobilmu, ya kan, harus lepas yang lain. Itu keadaan terburuk bagimu. Tapi saudara dengar, Tuhan uji Abraham, berikan Ishak. Abraham yang pertama, dia diuji dengan keadaan terburuk, tapi dia tetap setia. Amin. Amin. Banyak tokoh Alkitab, Ayub alami keadaan terburuk, habis ludah semuanya. Firman Tuhan mencatat dia tidak berbuat dosa. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego harus dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Keadaan yang terburuk bagi mereka. Tapi mereka berkata, kalau Tuhan yang kami sembah, dia sanggup melepaskan kami, dia pasti akan melepaskan kami. Tapi kalau tidak pun, kami tidak akan menyembah patung. Yes. Amin. Percaya kepada Tuhan di keadaan yang terburuk. Ini level iman yang tertinggi yang bisa kita miliki. Abraham bawa Ishak. Abraham melewati ujiannya Tuhan. Yang kedua, Abraham taat. Bapak Ibu catat. Abraham melalui ujian yang terburuk, fase yang terberat dalam hidupnya. Tapi Abraham tidak putus asa. Justru yang kedua, dia tetap taat. Waktu saudara ada di keadaan terburuk, Tuhan sedang bentuk karaktermu. Amin. Supaya engkau lebih rendah hati, supaya engkau jadi sabar, dan engkau hanya bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Yes. Waktu engkau alami bagian keadaan terburuk, the worst situation in your life, be faithful, stay in faith. Amin. Tetap percaya pada Tuhan. Amin. Tetap serahkan seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa, jangan melawan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Amin. Yes, amin. Kasihi keluargamu, lakukan yang bisa kau lakukan, berdoa, libatkan Tuhan. Inilah yang Tuhan cari dari kita. Di dalam masa sulit, saya pernah katakan, di masa-masa sulit, ya kan, Tuhan izinkan masa sulit untuk membentuk, untuk memproses diri kita. Kesetiaan kita, ketekunan kita di masa sulit, di masa menunggu, akan menentukan keberhasilan kita di masa promosi Tuhan. Ya, amin. Kesetiaan Yusuf di rumah Potifar, kesetiaan Yusuf di penjara yang membentuk dia untuk siap menerjemahkan mimpi dari Firaun. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus. Amin. Apa hasilnya? Waktu Abraham rela korbankan Ishak, Abraham taat pada Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah dia jadi membunuh Ishak? Nah, waktu dia siap membunuh Ishak, Tuhan menyediakan korban yang menggantikan Ishak. Amin. Haleluya. Kalau saudara tetap taat saja pada Tuhan, iya kan? Mungkin itu kelihatan yang paling berat, paling sulit. Lakukan saja saudara. Ya, amin. Kita tidak tahu endingnya. Tuhan buat kita diberkati berlipat kali ganda. Yes, amin. Akhir dari cerita ini adalah Abraham. Tuhan berkata, karena engkau setia, engkau percaya, aku akan memberkati keturunanmu. Banyaknya melebihi pasir di laut. Oleh keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati. Amin. Siapa yang memberkati keturunanmu akan diberkati, yang mengutuk keturunanmu akan dikutuk. Karena apa? Ketaatan Abraham di masa yang terburuk. Ya, amin. Amin.
Abraham tetap percaya, tetap beriman. Saya ingin mengakhiri dengan ini Bapak Ibu Saudara. Kita buka Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ketika kita memutuskan berkomitmen untuk tetap percaya saja, tetap tekun pada Tuhan, saudara akan keluar lebih dari pemenang. Amin. Isi saya bisa bacakan Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Bapak Ibu bisa perhatikan, yang sudah dapat bilang haleluya. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Amin. Saudara, Abraham lewati masa sulit, dia taat, dan yang berikut saudara catat juga, dia beriman. Amin. Dia tidak melihat kematian Ishak di depannya, dia tidak melihat fokus pada keadaan terburuknya, tapi dia fokus, Tuhan bisa berikan Ishak waktu dia berumur 100 tahun. Tuhan pasti juga bisa kembalikan Ishak yang sama juga. Amin. Amin. Dia fokus pada janji Tuhan. Luar biasa, ayat ini mencatat ayatnya yang ke-19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Abraham percaya Tuhan berkuasa. Saudara dengar baik. Allah lebih berkuasa dari masalahmu. Amin. Amin. Allah lebih kuat dari setiap pergumulanmu. Amin. Kalimat berikutnya. Dan dari sana, dari mana? Dari langkahnya naik ke gunung itu. Dari sikapnya yang siap membunuh Ishak itu. Ketika dia tidak melihat pertolongan Tuhan, ayat ini mencatat, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Artinya dia bersikap seolah-olah Ishak sudah ada. Tuhan sudah siapkan Ishak. Haleluya. Amin. Inilah namanya iman. Amin. Percaya walaupun kita belum melihat. Yes. Kita percaya walaupun corona belum berakhir. Kita sudah lihat jauh ke depan. Amin. Ada berkat besar yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap Yes, kita. amin. Amin. Puji Tuhan. Abraham lalui masa sulit, dia tetap taat dan dia tetap beriman. Firman Tuhan mencatat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, ialah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Sebab Allah itu setia, ya kan? Apabila kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Amin. Waktu kita dicobai, Tuhan tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Amin. Tetap percaya, tetap beriman pada Tuhan. Yes. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bahkan yang terburuk sekalipun, dalam keadaan kesesakan sekalipun, Tuhan bentuk Daud menjadi raja Israel. Amin. Lewati pengejaran dari Saul, dikejar-kejar mau dibunuh, Daud tetap percaya Yes. dan dia dipulihkan oleh Tuhan.